Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirin ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah disampaikan ayat ke-49 dari surah Al-Kahfi beserta tafsirnya. Nah, yang perlu kita ingat-ingat dan kita jadikan pegangan untuk bekal hidup kita adalah potongan kalimat ayat di dalam ayat ini, ya, karena ayat ini secara keseluruhan berbunyi Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ini ya. Dan pasti akan diletakkan, diberikan kitab itu, kitab catatan amal perbuatan manusia kepada tiap-tiap manusia. Maka engkau Muhammad pasti akan melihat orang-orang yang berdosa itu, mereka khawatir, mereka takut terhadap apa yang tertulis di dalam kitab catatan amal itu. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, kenapa kitab ini tidak meninggalkan dosa kecil dan tidak pula dosa besar, kecuali dia mencatatnya. Dan mereka pasti mendapati apa yang mereka amalkan hadir, ada di dalam kitab itu. Dan Allah Tuhanmu Muhammad tidak akan menzalimi seorang pun di akhirat nanti. Makna kalimat wala yazlimu rabbuka ahada itu yang kemarin sedang kita bicarakan, ya. Ini nih. Kelewatan. Ini. Dan mereka pasti mendapati wawajadu, dan mereka pasti mendapatkan atau mendapati ma'amilu, apa yang mereka amalkan, hadiron, dalam keadaan hadir, datang, tertulis. Ini ya, yang tertulis di dalam kitab itu ai min khairin au syarrin, dari perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran yang kemarin juga sudah dibacakan, pengertian bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka perbuat itu hadir, datang, ada dalam kitab catatan amal itu, seperti surat Ali Imran ini, ya. Yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari itu setiap orang akan mendapatkan apa yang orang itu perbuat dari sesuatu kebaikan dihadirkan. Wa ma 'amilat min su', dan apa yang tiap seseorang memperbuat dari sesuatu keburukan juga muhdharon, dihadirkan. Di saat itu tawaddu, sangat menginginkan, lau kalaulah, andai kata, anna bahwasanya, bainaha diantara dia, diantara setiap orang tadi, wa bainahu dan diantara amal perbuatannya yang baik atau yang buruk, ada amadan ba'idan, jarak yang jauh. Jadi saat itu kepingin, kenapa saya mesti berbuat begini? Ingin antara dia dengan amalannya tuh jauh, amal buruknya tuh jauh. Ini yang terakhir disebutkan minsu, ya.
Wa ma amilat min su'in, dan apa yang tiap orang perbuat dari sesuatu keburukan. Su' isim mufrad mudzakkar, ya. Jadi terus di belakangnya tawaddu law anna bainaha wa bainahu, sangat inginlah. Tawaddu pakai fi'il mudhari yang untuk muannas ini. Berarti tawaddu sini yang fa'ilnya adalah kullu nafsin. Tawaddu sangat menginginkan, kullu nafsin tiap-tiap orang, ya. Lau kalolah anna bahwasanya, bainaha antara dia, antara kullu nafsin itu, wa bainahu dan antara dia kejelekannya, antara kejelekannya dan dia ada amadan ba'idan, jarak yang jauh. Jadi dia kepingin tidak berbuat buruk. Kepingin kenapa saya mesti berbuat buruk, menyesali dirinya. Tapi sudah terlambat. Makanya sekarang setiap kali kita akan berbuat sesuatu, hati-hati. Jangan sampai yang kita perbuat ini tercatat di catatan amal kita sebagai keburukan. Nah sudah, nanti kita sana menyesal. Maka ketika habis berbuat buruk, cepat-cepat minta ampun. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, tadi saya berbuat jahat, berbuat dosa ya Allah. Atau sholat 2 rakaat, tobat, minta ampun. Atau berbuat baik untuk menutupi keburukan tadi. Itu aja caranya kita menghapus catatan amal perbuatan kita sendiri. Kan Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, wa atbi, dan ikutilah, iringilah, as-sayyi'ata, satu perbuatan jelek, perbuatan dosa yang kecil, al hasanata, dengan perbuatan baik, tamhuha. Al-hasanah tadi akan menghapus perbuatan buruknya. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah kamu dengan manusia, bihulukin hasanin, dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu Nabi menyuruh kita begitu, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Nah, kita sudah bisa apa belum? Kalau terpaksa berbuat buruk, segera iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapus perbuatan buruknya tadi. Ya, kemudian berikutnya kata Ibnu Katsir, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Qiyamah, ya, pada ayat 13 itu. Kalau ini ayat sering dibaca ya oleh imam kita. Allah berfirman, yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'u, akan diberitakan, al-insanu, kepada manusia itu, akan diberitakan kepada setiap manusia, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat. Ini surat Al-Qiyamah bicara tentang hari kiamat itu. Akan diberitakan kepada setiap orang di hari itu, bima, dengan apa saja yang qaddama, dia telah dahulukan, ya, wa akhara, dan apa saja yang dia akhirkan. Makna qaddama yaitu apa yang sudah dia kerjakan terlebih dahulu waktu di dunia, nanti di hari itu akan diberitakan oleh Allah. Kamu Sugeng, nih kamu dulu pernah berbuat baik ini ya, nggak ada orang yang tahu nih. Tahu nggak kamu perbuatan baikmu itu balasannya dulu ditunjukkan. Kaget setiap orang, saya juga kaget kalau digitukan oleh Allah, ya. Terus, jadi perbuatan yang saya pikir cuma sederhana, ternyata balasannya luar biasa. Ya Allah, itu balasan perbuatan saya. Padahal saya cuma begitu aja ya Allah. Iya, balasannya itu. Coba kamu lakukan itu tiap hari. Iya ya Allah, saya bisa melakukan itu setiap hari ya Allah. Tapi kenapa dulu saya tidak kerjakan tiap hari? Menyesal. Ada di akhirat semua orang menyesal. Yang berbuat baik pun menyesal. Kenapa dia tidak tambah banyak kebaikannya? Karena dia mampu menambahnya sebetulnya.
Apalagi yang berbuat buruk, berbuat jahat, lebih menyesal lagi dia. Kenapa dia harus berbuat jahat, berbuat jelek. Jadi pada hari itu akan diberitakan kepada manusia apa saja yang telah dia dahulukan, dia kerjakan. Wa akhara, dan apa yang dia akhirkan. Yang diakhirkan maksudnya dia tunda-tunda. Yuk ngaji yuk, nanti kalau udah tua, kalau udah pensiun ngaji. Udah pensiun ya tetap aja nggak mau ngaji. Dasarnya emang nggak mau ngaji kok. Cuma alasan aja dia. Ya, orang kalau diajak ngaji, nanti kena. Itu artinya dia akhara, mengundurkan, mengakhirkan. Seharusnya dia bisa kerjakan, bisa qaddama, bisa dia dahulukan, tapi dia pilih dia akhirkan. Nanti aja, ayo sholat nanti aja, ayo ngaji yuk nanti aja. Dia akhirkan, kena. Itu nanti akan diberitakan oleh Allah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Nih ayat 13 surah Al-Qiyamah nih. Kalau kita lihat tafsirnya ya, misalnya ya. Tafsir Ibnu Katsir lah yang lebih populer. Surah Al-Qiyamah itu kalau enggak salah surat ke-75 ya, kalau enggak salah. Ya. Ya, ayat ini. Ini sering dibaca Pak Iris nih. Pak Iris kalau baca surat ini iramanya bagus, saya enggak bisa nirukan tuh. La uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Ayah sabul insanu allan najma idhamah, dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-13. Mana ayat yang ke-13 ini ya? Nah ini ayat 13 ini didahului dengan pernyataan Allah ini ya. Ya, dari ayat yang ke-6 ini awalnya, dari ayat yang ke-6. Ini ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia selalu bertanya wahai Rasul kepada kamu, ayyana, kapankah yaumul qiyamah, hari kiamat itu? Nabi kita ditanya, kapan kiamat itu Muhammad? Tiap hari kamu bilang kiamat. Kapan itu kiamat? Mana? Gak ada kiamat. Nah, turun ayat berikutnya. Oh, ada hari kiamat. Ini loh ciri-cirinya. Fa idza bariqal basar, maka apabila telah terbelalak pandangan mata manusia itu. Manusia kalau mati kan matanya terbelalak. Itu kiamat kecil itu. Kiamat besar, ya hari kiamat yang sesungguhnya nanti semua manusia semua makhluk mati. Wa khasafal qamar, dan tertutuplah bulan, enggak ada lagi bulan kelihatan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan dikumpulkanlah matahari dan bulan yang selama ini tidak pernah bertemu, nanti ditemukan karena matahari terbit dari barat. Pas matahari terbenam kan berikutnya mestinya bulan terbit muncul. Tapi nanti bulan enggak muncul, matahari yang terbit dari barat. Kaget semua manusia. Nah, apabila nanti matahari telah ditemukan dengan bulan, yaqulul insan, akan berkatalah manusia, yauma idzin, di hari itu, ainal mafar, di manakah tempat lari, tempat berlindung? Apa kata Allah? Kalla wazar, sekali-kali tidak ada tempat lari, ila rabbika, kepada Tuhanmu lah, yauma idzin, di hari itu, al mustaqor, tempat menetap. Di hari itu manusia akan kembali kepada Allah, menetap di sana. Ya. Yunabba'ul insan, akan diberitakanlah kepada manusia yauma idzin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar, dengan apa saja yang dia telah kerjakan dan yang telah dia tinggalkan. Ini ayat 13, kita lihat tafsirnya ya. Yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar. Di halaman berapa nih ya? Yunabba'ul insan. Di belakang. Jauh di belakang.
Nah ini. Nah ini dia. Tsumma qala ta'ala, kata Ibnu Katsir, kemudian berfirmanlah Allah yang maha tinggi, ya. Tsumma kemudian qala berfirmanlah dia Allah Ta'ala yang maha tinggi, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Apa maknanya? Yaitu maksudnya yuhbaru. Yunabba'u artinya yuhbaru, akan dikabarkan, diberitakan. Bijami'i a'malihi, dengan semua amal-amal perbuatan manusia, qadimiha, perbuatan yang barunya, yang lamanya, perbuatan lamanya yang dulu-dulu, wa hadithiha, dan perbuatan barunya. Jadi perbuatan kita yang dulu-dulu, semenjak kita balik umur 15 tahun, apa saja yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan, ditunjukkan, diberitakan. Ya, itu yang dimaksud dengan akan diberitakan pada manusia pada itu apa yang telah dia perbuat dan apa yang dia akhirkan. Maksudnya perbuatan dulu-dulunya manusia dan perbuatan baru-barunya diberitakan. Awaliha wa akhiriha, perbuatan awalnya dan perbuatan akhirnya. Awal-awal dia dulu beramal kebaikan, kapan dia mulai beramal kebaikan, kapan dia mulai ngaji, ya, kapan dia terakhir ngaji, diberitakan, Pak. Kalau kita ngaji ada awalnya, ada akhirnya, jadilah orang yang awalnya ngaji, akhirnya ngaji itu di saat mau mati atau mati itu. Jangan belum mati sampai mengakhiri ngaji. Wah, rugi sampean meninggalkan ngaji itu. Dapat apa sih keluar dari masjid ini ngaji? Di keluar itu ngapain? Dapat apa sih, Pak? Yang jelas dia meninggalkan majelis yang dimuliakan oleh Allah. Semua majelis ilmu seperti majelis kita ini dan majelis-majelis lain yang banyak bertebaran di seluruh dunia ini. Majelis-majelis ilmu itu, saudara berada di sana jangan keluar. Kecuali saudara tahu di situ ada kemaksiatan, ada pelanggaran, ada ajaran yang sesat. Oh, segera keluar. Tapi kalau tidak jangan. Ya. Sohiriha, amal kecilnya, wa kabiriha, dan amal besarnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala beriman. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan surat Al-Kahfi lagi, ayat 49 tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ini tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita lihat tafsir ayat yang ke berapa tadi ini? Berapa ya? Yang sedang kita tadi ini ayat berapa? Berapa? 13 ya, ayat 13 dari surat Al-Qiyamah. Kita lihat tafsir yang lain sebagai pembanding ya, supaya lebih lengkap pemahaman kita. Ini misalnya dari tafsir Al-Baghawi ya. Apa yang dimaksud dengan yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhkhar. Nah ini yunabba'u, akan diberitakan al insanu kepada manusia yauma idzin, di hari itu, bima, dengan apa yang qaddama dia dahulukan, wa akhkhara, dan dia akhirkan. Qala Ibnu Mas'ud telah berkata, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, ahli tafsir, wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini juga sahabat Nabi, ahli tafsir juga. Yang dimaksud dengan bima qaddama, apa yang dia telah dahulukan, maksudnya qabla mautihi, apa yang telah dia perbuat terlebih dahulu waktu di dunia, qabla mautihi, sebelum matinya. Yang dia lakukan sebelum matinya itu apa? Ngaji, baiklah akhirnya, akhir hidupnya. Kalau yang dia lakukan sebelum matinya enggak ngaji, su'ul khotimah itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya Allah, lindungilah kami dari perbuatan seperti itu. Jangan sampai akhir hayat kami ya Allah dalam keadaan tidak ngaji lagi. Jangan sampai ya Allah. Walaupun sebel sama yang ngajar. Ya. Janganlah bima qaddama, dengan apa yang telah dia dahulukan qabla mautihi min amalin sholih, dari perbuatan yang sholih, wasayyi, dan demikian juga sebelum matinya perbuatan apa yang dia dahulukan, perbuatan buruk, ya itulah akhir hidupnya ditutup dengan keburukan, su'ul khotimah. Kemudian wa ma akhkhara, dan apa yang dia undurkan ba'da mautihi, sesudah matinya. Yang dia undurkan maksudnya sesudah matinya, min sunnatin hasanatin, dari sunnah yang baik,
au sayyi'atin, atau sunnah yang buruk yang ya'malu biha, dia beramal dengannya. Jadi kita tiap hari menjalankan sunnah Nabi. Kalau kita kalau yang kita jalankan sunnah Nabi, itu sunnah yang baik. Kalau yang kita lakukan bukan sunnah Nabi, itu sunnah yang buruk. Nah, jangan sampai kita melakukan sunnah-sunnah yang buruk dan kita akhiri hidup kita dengan itu. Jangan sampai. Ini yang dimaksud dengan wama akhara adalah sesudah dia mati, ya, sesudah mati dia lakukan apa? Sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Ini tafsir Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Kalau tafsir Ibnu Abbas yang lainnya sama ya, Ibnu Abbas mengatakan bima qaddama, akan diberitakan kepada manusia apa yang dia dahulukan minal maksiati, dari sesuatu perbuatan maksiat. Dia waktu di dunia dulu mendahulukan apa? Mendahulukan perbuatan maksiat atau wa akhara, dan apa yang dia akhirkan minat taati, dari perbuatan taat. Jadi ada manusia yang mendahulukan perbuatan maksiat, mengundurkan atau menunda perbuatan baik, perbuatan taat. Diajak sholat kan perintah Allah. Ayo sholat yuk, nanti aja. Kalau sudah tua, saya masih sibuk ini kerja cari uang, belum selesai cari uang, belum cukup uangnya untuk hidup. Oh gitu, ya sudah. Jadi dia mengundurkan ketaatan. Tapi yang dia dahulukan kemaksiatan. Gak sholat kan maksiat, gak ngaji kan maksiat itu. Nah, jangan sampai kayak begitu itu, Pak. Ya. Tapi ada tafsir yang ketiga. Qala Qatadah mengatakan bima qaddama min taatillah, dan apa yang dia dahulukan dari ketaatan kepada Allah, wa akhara, dan apa yang dia undurkan min haqqillah, dari hak Allah yang fadhayya'ahu. Jadi mestinya manusia itu hidup menunaikan hak Allah. Allah itu punya hak yang harus kita tunaikan, kita berikan hak Allah, dan Allah punya kewajiban juga terhadap kita. Hak Allah apa? Kita taati dia, maka Allah akan memberikan kewajibannya kepada kita dengan memasukkan kita ke surga. Itu. Nah, sebaliknya kita juga punya hak dan punya kewajiban. Hak kita apa? Hak kita tidak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Kewajiban kita apa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah enggak akan masuk neraka, Pak. Yakin itu, yakin. Allah yang bilang kok dalam Al-Qur'an juga. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, dia Allah sendiri yang akan memasukkan orang itu ke dalam surganya. Sebaliknya wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda, dan menerjang hududahu, batas-batas Allah, yudkhilhu naron, Allah sendiri yang akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, dia kekal di neraka. Oh gitu. Ini tafsir Al-Baghawi. Ada lagi enggak? Tafsir Mujahid mengatakan bima qaddama bi awali amalihi wa akhir wa akhirih, dan amal akhirnya. Jadi amal perbuatannya yang awal-awal dan amal perbuatannya yang akhir-akhir semuanya diberitakan oleh Allah. Adapun tafsirnya Atha mengatakan bima qaddama, dengan apa yang dia dahulukan, ya, itu adalah kata Imam Atha min awali umurihi, apa yang telah dia perbuat di awal umurnya, wa ma akhara, dan apa yang dia perbuat yang dia tinggalkan fi akhiri umurihi, di akhir umurnya. Semuanya satunya sama saja, kelihatannya beda tapi sama saja maksudnya. Bahwa perbuatan kita itu akan dihitung oleh Allah di akhir hayat kita. Dan kita semua tidak tahu kapan akhir hayat kita. Maka mari kita berusaha supaya di akhir hayat kita tetap dalam keadaan baik. Dalam keadaan tetap sholat, tetap mengaji, tetap berbuat baik, beramal soleh. Ya, semuanya, saya dan antum semuanya. Nah, mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Apa kata Ibnu Katsir berikutnya? Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman mengenai ayat wa wajadu ma'amilu hadira, dan manusia mereka pasti mendapatkan apa yang mereka amalkan hadir di dalam kitab catatan amalannya. Ini sama dengan firman Allah, yauma tublas sarair, dalam surah At-Tariq.
was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu dan seterusnya. Nah di sana ada ayat yauma tublas sarair, pada hari pada hari tublah akan ditampakkan as-sarair, segala rahasia. Jadi segala rahasia manusia akan ditampakkan nanti, Pak. Percuma kita merahasiakan kejahatan kita, kejelekan kita. Bisa kejahatan kita, kejelekan kita bisa kita sembunyikan dari manusia, tapi tidak dari semua manusia. Bisa kita sembunyikan kejelekan kita, kejahatan kita dari Pak Polisi, dari Pak Jaksa, dari Pak Hakim, tapi tidak dari Allah. Ya, ini nih. Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir, maksud surat At-Thariq ini, tadharu, akan tampak nanti, akan kelihatan al-mukhabbatu wad-dhamair, semua yang disembunyi, semua yang dirahasiakan dan semua yang disembunyikan. Sehingga Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, haddatsana Abul Walid, haddatsana Syu'bah an Sabit, dari Sabit, bukan Sabitnya Ayu, anaknya Ayu ya, Sabit tabi'in ini, an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi SAW, qala, Nabi bersabda, ini Pak, ini hadis yang mengerikan ini. Likulli ghadirin liwa, likulli, untuk setiap ghadirin, orang yang curang, orang yang bohong, orang yang berkhianat, liwa, ada bendera. Jadi nanti ada bendera di sana, Pak. Tapi bukan bendera PDIP, bukan bendera Golkar, bukan bendera PAN, bukan bendera PKS, bukan. Itu bendera-bendera itu semua musnah semua, bonang di. Kalau sekarang masih banyak di Indonesia bertebaran. Bendera-bendera partai, bendera-bendera ormas banyak berkibar di mana-mana. Bendera-bendera negara banyak berkibar. Nanti di akhirat juga ada bendera. Tapi bendera itu bendera ini, liwa ini kan bendera. Likulli ghadirin, untuk setiap orang yang berkhianat, orang yang menipu, liwa, dia punya bendera. Yaumal kiamah, di hari kiamat, yang yu'rafu bih, akan dikenal dengan benderanya itu tadi. Jadi ada orang bawa bendera. Bendera tulisannya apa? Ini loh, saya penipu. Saya ini loh yang dulu menggelapkan uang Bank Senturi, saya ini orangnya. Harun Masiku juga akan ada benderanya nanti itu. Ya. Ini saya ini penipu yang menggelapkan uang negara yang dirugikan oleh dalam apa itu, di asuransi Jiwasraya. Masya Allah, Masya Allah. Itu mana karena manusia itu nggak pernah ngaji, makanya dia tenang-tenang saja dia. Menipu itu tenang, nggak punya rasa takut. Kita harus punya rasa takut. Jangan sampai kita menjadi penipu, karena nanti kita akan diberi bendera, dan bendera itu ditempelkan di pantat, Pak. Kita nggak tahu kita. Yang tahu orang di seluruh dunia, bendera tinggi kok kelihatan. Ini loh namanya Fulan bin Fulan. Ini benderanya Fulan bin Fulan yang menipu itu loh, yang ngambil duitmu dulu itu loh. Kamu bingung nyari duitmu di mana hilangnya kan? Ini orangnya, ini ketahuan nanti itu. Masya Allah. Ini dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Akhrajahu, telah mengeluarkan keduanya, yakni Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis ini juga. Fi sahihaini, dalam dua kitab sahihnya. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafal hadis yang lain, yurfa'u, akan ditinggikan, dikerek. Ya, likulli ghadirin, untuk setiap pengkhianat, penipu, pengkhianat juga. Yang mengkhianati negara kita ini siapa sih? Itu akan ada benderanya nanti itu. Apakah PKI yang mengkhianati negara ini atau TNI dan ulama? Kan ada berita bahwa negara akan meminta maaf kepada korban G13 PKI gitu ya. Akan minta maaf. Berarti itu negara mengakui salah. Terus yang salah siapa? Ya tentara, TNI sama orang Islam yang salah karena membantai PKI. Siapa sih yang punya ide seperti itu? Nanti akan dikerek bendera ini untuk setiap ghadirin, liwaun, yang dikerek, yang diyurfa'u, yang ditinggikan atau dikerek tadi, liwaun, bendera. Kapan? Yaumal kiamah, di hari kiamat. Benderanya di mana? Ini dikerek, dipasang di mana?
indastihi, di pantatnya. Biqadri ghadratihi, sesuai dengan kadar tipuannya, sesuai dengan apa yang dia khianatkan. Jadi dia berkhianat dalam soal jabatan, dia berkhianat dalam soal duit, dia berkhianat dalam soal apa saja, ditampilkan nanti di sana. Yuqalu, akan dikatakan, hadhihi ghadratu fulan bin fulan. Loh, ngeri nih Pak. Ini loh hasil tipuannya si Anu bin Anu. Disebut namanya dengan jelas, dengan binnya. Ini hadis Sahih Bukhari, nomor hadis 3186. Masya Allah. Ini termasuk dalam pengertian ayat wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka berbuat hadir. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu Muhammad tidak akan mendolimi seorang pun di hari kiamat nanti. Maksudnya yaitu fayahkumu, maka Allah akan menghukumi, akan menghakimi baina ibadihi, di antara hamba-hambanya manusia tadi, fi a'malihim jami'am, dalam amal-amal mereka semuanya. Wala yadlimu ahadan, dan Allah tidak akan mendolimi seorang pun min khalqihi, dari makhluknya. Bahkan ya'firu, Allah akan ya'firu itu astagfirullah, saya lupa artinya ini ya, menyembunyikan. Allah bahkan akan menyembunyikan perbuatan dosa manusia nanti, tidak ditampilkan, karena kasihnya Allah kepada dia, sayangnya dia kepada Allah, ditutupi. Kenapa? Karena orang ini waktu di dunia dia suka menutupi aib orang. Jadi kalau kita tahu ada aib orang, jangan kita ceritakan. Supaya apa? Supaya nanti aib kita tidak diceritakan oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Itu gunanya, ya. Allah ya'firu, akan menutupi, menyembunyikan. Wa yasfahu, dan Allah akan memaafkan di waktu mengadili manusia. Wa yarhamu, dan Allah akan merahmati, membelas kasihani. Tetapi juga wa yu'adzibu, Allah akan mengadab mayyasa, siapa yang dia kehendaki, bi qudratihi, sesuai dengan kadar dosanya, wa hikmatihi, dan sesuai dengan hikmah Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah, wa yamla'un nar, dan Allah akan memenuhi neraka minal kufar, dengan orang-orang kafir, wa ashabil ma'asi, dan pelaku-pelaku kemaksiatan. Thumma, kemudian yunajji, Allah akan menyelamatkan ashabal ma'asi, Allah akan menyelamatkan pelaku-pelaku kemaksiatan, wa yukhalladu fiha, dan Allah akan mengekalkan di dalam neraka al kafirun, orang-orang kafir saja. Ini yang agak membesarkan hati kita. Kita semua pernah berbuat maksiat, tapi akan ada nanti pelaku maksiat yang oleh Allah dimaafkan, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Tetapi yang tetap tinggal di neraka kekal adalah orang-orang kafir. Wa huwal hakim, dan Allah adalah maha bijaksana. Alladzi, yang la yajuru, Allah tidak akan menyimpang, wala yadlimu, dan tidak akan mendolimi. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang lain, ya, Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi manusia walaupun seberat dzarrah. Wa in taku hasanata yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran nadima, dan sebaliknya Allah akan melipat gandakan kebaikan manusia jika dia punya kebaikan. Allah akan melipat gandakan, wa yu'ti, dan Allah akan memberi min ladunhu, dari hadapannya, ajran adiman, balasan yang besar. Sama dengan ayat yang lain ini, ya, dalam surat An-Nisa. Aduh, banyak sekali Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsir memang pakar tafsir betul kok dia. Dia menafsirkan ayat dengan ayat tuh piawai dia. Itu Ibnu Katsir nih, ya. Nanti habis waktunya. Sekian saja dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, ya, mengampuni dosa dan kesalahan kita, memperbaiki kehidupan kita. Semoga Allah memberi kepada kita rezeki yang barokah, yang banyak, luas, dan barokah. Semoga Allah memberi kepada kita kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Semoga Allah memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami dan antara kita semua. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.